Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini siapa yang sudah hadir? Alhamdulillah ya. Semuanya ya. Agar selalu jaga kesehatan supaya kita tetap bisa belajar. Baik, sebelum kita mulai, baiknya kita ini dulu ya, ice breaking. Nah, ice breakingnya adalah suku kata. Tahu tidak suku kata? Tahu. Ya, contohnya mewujudkan berapa suku kata? Nah, nanti ibaratnya tepuk ya, tepuk suku kata. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, beri aplaus buat kita semuanya. Ya, sudah semangat belum? Ya, coba yang terakhir. Ya, semangat pagi. Ya, baik, karena sudah semangat sekali, mari kita mulakan belajar pada pagi hari ini dengan berbasmalah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang air. Ya, kemarin kita prosedur tapi berkaitan tentang air ya. Kita lingkungan yaitu air ya. Ada PDAM, itu air sungai menjadi air bersih ya. Masih ingat tidak? Coba kalau masih ingat, PDAM singkatan dari apa? Ayo, ingat tidak? Nah, PDAM itu singkatan dari Perusahaan Daerah Air Minum. Nah, selanjutnya yaitu ada penyulingan air laut ya, menjadi air tawar. Nah, kalau penyulingan air selanjutnya kemarin kita juga sudah membahas tentang sampah organik ya, daun kering. Nah, daun kering banyak sekali ya kita tetap ya. Nah, maka untuk dimanfaatkannya adalah dengan cara membuat apa? Kompos dari daun kering. Nah, untuk pembelajaran kali ini yaitu kalau kemarin sampah organik, sekarang apa? Sampah apa? Anorganik. Yaitu biasanya sampah anorganik apa saja? Nah, kira-kira menurut kalian kegiatan kalian apa kali ini? Membuat ya, artinya nanti endingnya adalah kalian mampu membuat karya ya dari sampah anorganik tersebut ya. Nah, sebelumnya biar paham, kita saksikan dulu tayangan video berikut ya. Selanjutnya, rapikan hasil guntingan dengan memotong bagian yang tidak rapi. Ya, baik, aku kuliah. Ayo. Ya. Apa yang ada bayangan kalian dalam pikiran kalian tentang video tadi? Nah, kira-kira kalian bisa tidak membuatnya? Bisa. Ya, alhamdulillah ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan kaidah bacaan teks prosedur ya. Yang kedua, peserta didik dapat menulis teks prosedur sederhana berdasarkan pengalaman nyata ya. Dan yang ketiga, peserta didik menunjukkan sikap cinta lingkungan dan tanggung jawab melalui proyek sederhana ya. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran yang pertama memahami contoh teks prosedur ya. Dan yang kedua diskusi tanya jawab struktur dan ciri kebahasaan teks tersebut ya.
Yang ketiga, menulis teks prosedur bertema cinta lingkungan secara berkelompok. Dan yang keempat adalah presentasi hasil kerja kelompok. Nah, ini struktur teks prosedur apa saja strukturnya? Tujuan. Terus yang kedua, Penelitian. lihat dua bahan dan alat. Yang ketiga, dan yang keempat, nah, selanjutnya adalah ciri-ciri kebahasan teks prosedur. Yang pertama apa? Menggunakan kata kerja imperatif atau perintah. Contohnya gunakanlah, potonglah, dan lain-lain. Ya, bagus. Yang kedua, Menggunakan konjungsi urutan waktu. Contohnya lalu, kemudian, setelah, sebelumnya, dan lain-lain. ya, bagus. Yang ketiga, Menggunakan pemerincian atau penjelasan. Contohnya 1 sendok makan, 2 butir telur, dan lain-lain. ya itu adalah ciri kebahasan teks prosedur ya. Ada kata perintah. Yang kedua konjungsi. Konjungsi apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata penghubung. Ya. Konjungsi urutan waktu. Yang ketiga adalah ada kata yang memperinci. Ya, seperti kalau kita berobat biasanya minum obat berapa kali sehari? Ya, 3 kali sehari. Gitu, ya. Setelah makan atau sesudah sebelum? Ya, tergantung ya, sesuai dengan resep dari dokternya. Nah, sekarang pahami teks prosedur berikut ya. Contoh dari teks prosedur itu cara membuat tempat pensil dari kaleng bekas. Ayo bacakan coba yang suaranya keras siapa? Ya. Tujuan Ya. membuat tempat pensil sederhana dari kaleng bekas sebagai wujud cinta lingkungan. Bahan dan alat: kaleng bekas, kertas warna, gunting, lem, dan pita hias. Langkah-langkah: 1. Bersihkan kaleng dari kotoran atau label. 2. Bungkus kaleng dengan kertas warna. 3. Hiasi dengan pita atau gambar sesuai selera. 4. Keringkan lalu gunakan tempat pensil untuk menyimpan alat tulis. Ya, beri aplaus ya buat ketua kelas kita. Nah, tadi kan kalian sudah memahami tentang ciri-ciri ya, struktur juga. Strukturnya sudah kelihatan. Nah, ciri-ciri dari teks prosedur yaitu ciri kebahasannya. Yang pertama adalah kata perintahnya. Mana yang merupakan kata perintah? Bersihkan. Ya, bersihkan. Terus yang kedua, yang kedua apa? Bungkus. Ya. Terus yang ketiga, hiasi. Yang keempat, berikan. Terus yang kedua ada konjungsi urutan waktu. Apa tadi? Lalu. Ya, betul. Ya, lalu gitu. Kalau tadi pemerincian, kata yang memperinci, ada tidak di situ? Hiasi dengan pita atau gambar sesuai selera. Yang dirinci apa? Sesuai selera. Gitu. Berarti kalau sesuai selera bagaimana? Ya, karena ini dibebaskan kreativitas kita semuanya. Gitu ya. Nah, coba sekarang siapa yang bisa menjawab ini? Siapa yang cepat yang dapat nilai juga? Tujuan teks di atas adalah apa tadi? Ya, betul. Membuat tempat pensil dari kaleng bekas. Beri aplaus yang meriah. Terus soal selanjutnya yang kedua, struktur teks prosedur yang berisi bahan dan peralatan adalah ya, bagus. Beri aplaus lagi. Terus selanjutnya benar salah. Langkah-langkah dalam teks prosedur boleh tidak kelihatan. Hebat semuanya ya. Nah, kenapa salah? Kalau tidak berurutan disebut apa? Disebut tip. Ya, bagus ya. Tips. Nah, itulah bedanya tips dan prosedur. Kalau prosedur itu harus berurutan, sedangkan tips ya tidak berurutan. Terus yang keempat, benar atau salah? Nah,
nih ya tentang struktur dan kaidah pelaksanaan dari teks prosedur. Nah, sekarang kegiatan yang paling utama yaitu tugas proyek berkelompok ya. Itu menulis teks prosedur sederhana ya bertema cinta lingkungan. Itu. Sekarang berarti berkelompok, ya berkelompok. Nah. Ya, berkelompok. Ya 6 orang boleh. Ayo berkelompok. Ya sekarang berkelompok. 4 orang saja Bapak. Ya biar mudah langsung ke belakangnya saja. Ayo. Geser ke belakang. Ya ini dulu. Bentuk kelompoknya dulu. Nah, ayo. Ini putar di belakang maksudnya diputar dikit. Geser putar dikit. Ke belakang. Ayo. Ayo. Diskusikan bersama kelompok kalian. Ya kira-kira gimana? Semuanya sudah menentukan? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Kelompok yang ini membuat apa? Kelompok kalian? Tempat sampah dari apa? Dari kardus. Ya hebat. Kalau ini? Laci dari? Kardus juga. Kalau kelompok ini membuat apa? Monas. Ya. Sudah selesai semuanya teks prosedurnya? Sudah. Nah, sekarang dipresentasikan. Ayo, kelompok siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu? Mereka. Ayo maju. Ayo kelompok ini dulu ya teman. Ayo beri semangat, beri aku samria. Ayo silakan. Iya. Maju depan kelompok. Ayo presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi teks prosedur. Jadi di sini kami akan membuat teks prosedur cara membuat rak ini dari kardus. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gunting, karton, lem, kardus, penggaris, dan pensil. Langkah-langkahnya, potonglah 2 bentuk setengah oval dari kardus untuk bagian belakang. 2. Lalu potonglah kardus berbentuk persegi panjang untuk bagian samping rak. 3. Lapisi kardus yang sudah dipotong-potong dengan karton putih yang sudah disesuaikan bentuknya. 4. Lekatkan kardus yang sudah dilapisi oleh karton dengan kardus lainnya. Yang terakhir, hiasi rak sesuai keinginan agar rak terlihat lebih indah dan menarik. Yang terakhir diulangi. Hadzallahu ya'ana wa yaqaduna wa alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Menyambut kemerdekaan. Ayo. Ya, itulah tadi ya presentasi sudah dilakukan. Nah, sekarang bagian terakhir yaitu kesimpulan ya, berupa refleksi ya. Nah, hari ini kita mempelajari tentang apa? Prosedur berkaitan tentang cinta apa? Cinta lingkungan. Nah, membuat tentang apa? Ya, membuat sesuatu dari barang bekas. Ya kan, dari barang bekas kan? Nah, ada yang membuat dari kardus, ya, botol dan sebagainya. Nah, bagaimana rasanya pembelajaran hari ini? Senang tidak? Ya, alhamdulillah ya. Baik, sebelum ditutup ya, untuk kegiatan selanjutnya adalah kalian berkarya ya, mewujudkan teks prosedur yang kalian buat ya. Gimana? Siap tidak? Alhamdulillah ya. Baik, untuk menghadap insya Allah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini.